ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha segala-galanya. Atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, Allah karuniakan bulan Ramadan untuk kita. Dan alhamdulillah, Allah pertemukan juga dengan Ramadan kali ini. Semoga Allah pertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya. Ya, AA teteh, ayah bunda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, tak terasa kita sudah sampai di hari ke-19 bulan Ramadan 1942 Hijriah ini. Telah kita ketahui semuanya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh berkah, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat Allah agungkan. Ayah bunda, AA teteh yang dirahmati Allah, telah kita ketahui semua ya, bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Kenapa sampai kita semua tahu di bulan Ramadan itu, saking berkahnya bulan Ramadan gitu ya, di pinggiran jalan tuh, di apalagi Cikijing mungkin semuanya tahu ya, dari polsek sampai pasar tuh sampai penuh yang jualan. Tapi subhanallah gitu, masya Allah, semua laku gitu yang jualan tuh. Mungkin itu salah satu dari berkahnya bulan Ramadan. Dan yang sehari-harinya udah biasa berjualan, ketika bulan Ramadan omsetnya itu bisa berlipat sampai 2-3 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat omset yang mereka dapatkan. Mungkin inilah salah satu berkahnya bulan Ramadan. Dan ya, kebayang nggak AA teteh, ini terutama buat bunda ya, ayah bunda, dan mungkin terutama buat bunda, kebayang kalau misalkan di supermarket aja, misalkan di Jogja aja, atau yang terdekat dengan kita mungkin di Fajar, ada diskon gede-gedean gitu ya. Pasti mungkin kalau yang tahu di sana ada diskon, kemungkinan besar terutama ibu-ibu gitu ya, terutama emak-emak, pasti pada tertarik, pasti pada pengen mengunjungi, pasti pada pengen berebut gitu ya, berebut diskonan itu. Nah, tapi sebenarnya diskon ya Allah, kalau di TV tuh iklan ya, diskon tuh di Shopee, Lazada, semua apa ya, semua pasar online tuh selalu iklan diskon gede-gedean, gratis ongkir lah, COD gratis ongkir lah, apalah, sudah tak terhitung. Pasti itu teh ketika di diskon itu ada kebutuhan kita, itu kebanyakan pastilah berburu gitu ya. Dan sebenarnya diskon di sana tuh sangat terbatas ya, sangat terbatas. Paling berapa item, hanya beberapa, misalkan diskonnya tuh cuma minyak, terigu, gula, barang inilah misalkan kebutuhan pokok gitu ya, kebutuhan pokok. Atau misalkan kalau enggak gitu, yang diskonnya itu pakaian, hanya pakaian gitu misalkan, atau misalkan apalah gitu. Dan itu waktunya itu kan terbatas ya. Nah, sebenarnya Ramadan itu kayak diskon besar-besaran yang jauh lebih besar, dengan waktu 30 hari gitu ya. Kan kalau diskon di supermarket itu paling berapa hari sih?
nggak tahu ya nyampe apa enggak sepekan gitu. Tapi kalau Ramadan itu diskon selama 30 hari dengan all item gitu. Semua semua amalan Allah lipat gandakan pahalanya. Semua amalan Allah Allah berikan di bulan Ramadan itu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan gitu. Nih 10 hari pertama bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, 10 hari kedua di bulan Ramadan itu bulan penuh ampunan, dan 10 hari bulan ketiga itu bulan penuh dijauhkan dari api neraka. Nah, kita nih sekarang udah masuk di bulan ampunan ya, tinggal 2 hari lagi, hari ini dan besok mungkin ya, ini bulan yang penuh ampunan. Nah, kenapa makanya ketika Ramadan berlalu, orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu dikatakan Idul Fitri gitu ya. Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada suci gitu. Kenapa dikatakan kembali kepada suci? Karena mereka diampuni di bulan Ramadan itu. Bayangkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan berharap pahala dari Allah, berharap ridho dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri, yang salat di malam hari karena iman dan karena berharap ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bagaimana tidak saumnya, salat malamnya itu menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi makanya ketika Ramadan berlalu itu dosanya gugur semua. Makanya dikatakan Idul Fitri kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Tapi AATT, ayah bunda yang dirahmati Allah, ya, di bulan yang penuh berkah ini juga ada suatu hadis, sesungguhnya orang yang paling celaka dan bangkrut adalah orang yang diharamkan dari rahmat Allah di bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Semoga kita semua tidak termasuk di itu, semoga tidak termasuk yang diharamkan dari rahmat Allah ya. Kenapa diharamkan dari rahmat Allah? Sungguh sangat merugi. Ada juga hadis yang mengatakan ada seseorang masuk di bulan Ramadan, sungguh celaka orang yang masuk di bulan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Itu sangatlah bisa. Karena mereka tidak mampu memanfaatkan waktunya dengan baik sesuai dengan agama. Jadi ketika bulan Ramadan tiba, mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak terlalu senang, mereka tidak merasa senang karena mereka tidak tahu, mungkin karena tidak tahu ilmunya. Mereka biasa-biasa aja. Ketika orang-orang berpuasa, melaksanakan kewajibannya, dia merasa bahwa meninggalkan puasa itu sesuatu hal yang biasa. Dengan alasan sedang bekerja, dengan alasan sedang mencari nafkah, mereka meninggalkan puasa Ramadan. Mereka meninggalkan dengan tanpa beban, dengan tanpa merasa bersalah, dengan tanpa merasa berdosa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terus yang kedua juga mungkin mereka rugi, sungguh sangat rugi, karena setiap harinya sibuk menikmati dunia tanpa beribadah kepada Allah. Mungkin itu ya, bagi para pedagang, bagi para pebisnis, omset di bulan Ramadan tuh bisa berlipat sampai berlipat-lipat, 2 sampai 3 kali lipatnya minimal, mungkin minimal 2 kali lipat tuh, bahkan ada yang 3 kali lipat lebih. Nah, ketika Allah karuniakan itu, dia lupa bahwa semua itu karunia Allah gitu. Dia lupa, dia merasa bahwa itu adalah hasil jerih payahnya dia. Karena kecerdasan dia dalam berbisnis, dia merasa bahwa itu adalah karena kemampuannya dia gitu. Dia lupa bahwa semua itu tidak pernah lepas dari rahmat Allah. Padahal semua itu hanyalah kehendak Allah. Orang secerdas apapun, sepintar apapun dalam berbisnis, kalau Allah tidak menghendaki,
dia tidak akan pernah berhasil. Dia lupa, dia sibukkan hari-harinya dengan bisnis tanpa beribadah, dengan alasan saya sibuk bisnis, nggak ada waktu, nggak punya waktu untuk sholat, nggak punya waktu untuk baca Quran, nggak punya waktu untuk beribadah yang lain-lainnya. Naudzubillah min dzalik. Dan yang ketiga itu dia ruginya itu karena lupa kalau dunia itu hanya sementara dan akhiratlah selamanya. Makanya karena dia lupa gitu ya, jadi yang dipikir cuma ada dunia. Dia lupa untuk memikirkan akhirat. Yang ada dipikir gimana caranya mengumpulkan dunia, gimana caranya mengumpulkan materi untuk dunia. Yang terpikir hanyalah rumah bagus, mobil mewah. Dia bisa jalan-jalan kemana, bisa jajan sebebasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, semoga Allah lindungi kita ya, ayah, bunda, aa, teteh, semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah Allah karuniakan kita untuk mampu beribadah di bulan yang penuh berkah ini, di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa hari lagi, ada 10 hari terakhir. Di sana juga ada malam Lailatul Qadar. Semoga Allah berikan kekuatan lahir batin untuk kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu. Ya, semoga Allah mampukan, semoga Allah lindungi kita dari maksiat, dan Allah lindungi untuk selalu beramal soleh, untuk selalu berdekat dengan Al-Quran, untuk selalu mendekat kepada Allah. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar hanya dari Allah, yang salah itu kesalahan pribadi saya. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.